kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, hear my humble cry. While others thou art calling, do not pass me by. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mau mempersiapkan diri kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kami puji dengan riang di kalangan besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, akan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surga naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, harga sarwa bergembira, Raja kami pun serah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin.
dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jujur dan darah masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus,
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih pada Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberi
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita membacanya secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami masa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami masa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku memahami bahasa semua cinta tentang rasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami masa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami masa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat di minggu ini. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 30 Januari 2022. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu keempat setelah Epifanias dengan topik minggu dipanggil untuk mengasihi. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 30 Januari 2022 telah pindah anggota jemaat dari HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo keluarga Indra Sianturi dan istri Juliana Borusilaban beserta 2 orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Sukajadi Distrik 22 Riau. Persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 30 Januari 2022 di setiap ibadah setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop yang telah ada di dalam warta untuk sosial Huria HKBP Sutoyo. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Pelajar CD tahun ajaran 2022. Hari ini Minggu tanggal 30 Januari 2022 penutupan pendaftaran pelajar CD. Bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Sutoyo yang hendak belajar CD supaya mengambil formulir pendaftaran di sekretariat gereja. Pengembalian formulir pendaftaran supaya melampirkan fotokopi surat baptis dan surat pengantar dari Sintua Sektor. Pertemuan pelajar CD bersama orang tua dan pendeta hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 pukul 15 WIB. Dihimbau kepada semua orang tua dan pelajar CD supaya hadir dalam pertemuan tersebut. Baptisan kudus. Gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu tanggal 13 Februari 2022 di ibadah pukul 8.30. Anggota jemaat HKBP Sutoyo yang ingin membaptiskan anaknya supaya hadir di gereja hari Jumat 11 Februari 2022 pukul 16 WIB untuk mengikuti konseling baptisan kudus serta membawa buku anggota jemaat dan surat pengantar dari Sintua Sektor. Pembukaan pertanggungan sektor. Hari Kamis 3 Februari 2022 gereja kita akan melaksanakan pembukaan pertanggungan sektor bertempat di gedung utama gereja HKBP Sutoyo masuk pukul 19.30 WIB dipimpin oleh pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Togatorop. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor supaya hadir untuk mengikuti ibadah pembukaan pertanggungan tersebut. Kebaktian bulanan remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 5 Februari 2022, remaja HKBP Sutoyo akan melaksanakan kebaktian bulanan bertempat di lantai 2 gedung utama gereja. Masuk pukul 19 WIB yang dipimpin oleh Pendeta RS Lumban Raja. Dihimbau kepada remaja HKBP Sutoyo hadir dan ikut serta dalam ibadah bulanan tersebut. Bingkisan Natal dan Sipalas Roha. Pengambilan Sipalas Roha atau bingkisan Natal untuk anggota jemaat janda, duda dan yatim piatu telah ditutup hari ini Minggu 30 Januari 2022 pada ibadah pukul 11 WIB. Himbauan ibadah minggu. Sesuai dengan perpanjangan PPKM level 2 sampai tanggal 31 Januari 2022, di mana
Kegiatan ibadah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas pengunjung maksimum 750 orang dengan memberlakukan prokes yang ketat serta memakai 2 masker atau masker ganda. 2. Supaya diupload aplikasi Peduli Lindungi yang sudah disediakan gereja sesuai himbauan dari Satgas COVID-19. Dimohon semua yang mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check-out. Pelayanan guru sekolah minggu, guru praremaja, dan pemusik. Diberitahukan bagi jemaat yang sudah lulus sidi dan yang berminat untuk melayani sebagai guru sekolah minggu, guru praremaja, dan pemusik dapat mendaftar di sekretariat gereja atau menghubungi BPH Sekolah Minggu pada nomor HP yang tertulis di dalam warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo, bunga altar untuk Minggu 30 Januari 2022, ucapan syukur atas berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk selengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B yang terbaik dengan rasa sukacita. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan
Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom.
Salam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah secara onsite dan saudaraku yang mengikuti ibadah secara virtual melalui channel YouTube HKBP Sutoyo. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu yang keempat setelah Epifanias yang tertulis dari kitab Yeremia pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan dan saya membacakan untuk kita semua. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian pembacaan firman Tuhan dan topik yang menghantar kita untuk lebih mengerti firman ini dengan topik dipanggil untuk mengasihi dijou laho makaholongi. Demikian topiknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa mengapa kita dilahirkan ke dunia ini? Pernahkah Bapak Ibu berpikir mengapa kita dilahirkan dari keluarga Kristen? Mengapa kita dilahirkan dari keluarga Kristen dan ditempatkan di Indonesia ini? Bukan di negeri lain, bukan di Afrika, bukan di Uganda, tetapi mengapa kita dilahirkan sebagai keluarga Kristen dan ditempatkan di Indonesia ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam pikiran kita, mengapa? Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita dilahirkan ke dunia ini bukan karena kebetulan. Kita ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi kita dilahirkan dan berada saat ini, tentunya itu semua adalah rancangan Tuhan dan rencana Tuhan bagi kita semua. Dan kita adalah buatan tangan Tuhan itu sendiri, meskipun kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing. Tetapi ada rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan mempercayakan Bapak dan Ibu kita melahirkan kita ke dunia ini dan menjadi orang-orang pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Tentu ada tujuan dan maksud Tuhan melahirkan kita ke dunia ini dan menempatkan kita di Indonesia ini dan menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen.
Maka kehadiran kita di sini sebenarnya bukan karena kebetulan. Saudara juga hadir di gereja ini bukan karena kebetulan hadir saat ini. Bagi kita orang Kristen tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semua perjalanan hidup kita ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita ini, ada rencana Tuhan di balik itu semua. Sebab itulah bahwa keberadaan kita sebagai orang percaya adalah rencana dan rancangan Tuhan di dunia ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan ini, bahwa Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Yeremia itu artinya semoga Allah mengendorkan rahim itu. Dia diberi nama seolah-olah karena sulit sewaktu dia lahir. Seolah-olah rahim ibunya terus-menerus mencengkram, tidak mau melepaskan bayi itu keluar dari rahim ibunya. Dan itu hanya mungkin sebuah kemungkinan. Maka dia diberi nama Yeremia, semoga Allah mengendorkan rahim itu. Namun sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara, seluruh hidup Yeremia memang adalah hidup yang sulit. Hidup yang penuh konflik. Hidup yang penuh pertentangan. Dia dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan dan nabi, dan dia juga ikut terbuang bersama-sama dengan bangsa Yehuda. Dia juga merasakan sakit atas pembuangan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Sebab itulah bahwa Yeremia itu hidupnya sangat sulit. Dia memiliki konflik batin terhadap dirinya sendiri, bahkan dia juga ada pertentangan dan konflik dirinya dengan Tuhan itu. Maka kalau kita lihat dalam Yeremia pasal yang pertama ini adalah percakapan Allah dengan Yeremia. Pada ayat yang keempat dikatakan firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Hal yang pertama, sebelum Yeremia dilahirkan dari ibunya, ternyata Tuhan sudah mengenal dia. Kata mengenal di sini Bapak Ibu Saudara, Allah itu mengenal Yeremia itu secara utuh. Allah bukan sok kenal terhadap Yeremia, tetapi secara utuh Allah mengenal Yeremia itu secara utuh, baik dari sisi luar maupun sisi batin dari Yeremia itu. Tuhan tahu siapa Yeremia itu sebenarnya. Dan kata asli dari bahasa Ibraninya adalah kata yada. Kata yada ini juga dipakai ketika seorang pemuda dan pemudi melangsungkan perkawinan dan mereka diikat satu perkawinan, dan kata perkawinan itu adalah yada. Oleh sebab itu orang yang menikah sebenarnya adalah orang yang saling mengenal satu sama lain. Dia mengenal siapa pasangan hidupnya itu, dia mengenal siapa yang menjadi suaminya itu, dia mengenal siapa yang menjadi istrinya itu. Mereka saling mengenal, dan itulah kata mengenal dalam teks Yeremia pasal 1 ayat yang kelima ini. Secara utuh Allah mengenal siapa Yeremia. Bukan hanya dari sisi luar saja, tetapi dari sisi dalam batin Yeremia, bahwa Tuhan mengenal Yeremia. Dan memang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan tahu segalanya kita ini Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Tetapi bagi Tuhan itu semuanya terbuka. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu sekarang. Tuhan mengenal siapa saudara satu persatu sekarang. Dan Tuhan tahu bagaimana kita sekarang ini. Semua tahu, dan Tuhan mengenal kita. Maka Yeremia dikenal oleh Tuhan sebelum dia lahir dari rahim ibunya. Dan kedua dikatakan
sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Menguduskan maksudnya adalah dikhususkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Bukan berarti Yeremia tidak memiliki dosa atau dia lahir suci, kudus, tetapi kata kudus di sini adalah khusus. Khusus dipanggil oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan di tengah bangsa Yehuda yang terbuang itu, yang bersama-sama dia dengan terbuang. Maka aku telah menguduskan engkau, bahwa Tuhan telah menghususkan dia menjadi nabinya. Dan panggilan itu juga bahwa ternyata kita juga adalah dikhususkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan menjadi umat panggilan Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga dia katakan, aku telah menetapkan engkau menjadi bangsa. Sebelum Yeremia lahir, ternyata Tuhan telah menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, panggilan terhadap Yeremia menjadi nabi. Tetapi apa jawaban dari Yeremia? Dia katakan pada ayat yang ke-6, "Ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ada alasan yang disampaikan oleh Yeremia, tetapi alasan ini bukan berarti Yeremia menolak atas panggilan terhadap dirinya menjadi seorang nabi itu. Tetapi di dalam kerendahan hatinya, dia mengosongkan dirinya agar Tuhan yang bekerja atas panggilan dirinya menjadi seorang nabi itu. Bukan lantas dia mengatakan, "Oke, saya siap. Mau kemana saya? Oke, saya ready. Kemanapun saya pergi." Tetapi di dalam kerendahan hati itu, walaupun dalih alasan yang disampaikan oleh Yeremia ini bukan berarti dia menolak atas panggilan dirinya terhadap Tuhan itu. Tetapi dia di dalam kerendahan mengatakan, "Aku masih muda. Aku tidak pandai berbicara." Bapak Ibu Saudara, memang ada perkataan orang Batak mengatakan, "Rabbana poso naso tubual lata, halak naposo naso uboto hata." Boto hamudo? Gak pernah dengarkan peribahasa orang Batak seperti itu. Orang muda itu dikategorikan orang yang tidak pandai berbicara. Rabbana poso naso tubual lata, halak naposo naso boto hata. Bagi orang tua kita, kalau ada pemuda misalnya nang disuruh madok hata, ang di boto ho madok hata. Dan memang seperti itu budaya kita, halak Batak. Apalagi anak-anak muda. Anak muda itu kalau disuruh juga berbicara, walaupun madok hata pada tanggal 31 Januari, 31 Desember malamnya itu, dia juga sungkan-sungkan madok hata berbicara. Dokon mamang, saoti pedok koninna. Saya dia lekelek dotokan, dia lekelek bapak na do omak na. Dokon ma amang tu bapak mo do omak mon selamat tahun baru. Dang buyau bapak, daku boto makkatai, gak bisa aku bicara. Bilanglah, bilangkanlah bilangmu. Inna muse. Gak pandai aku pak. Apalagi misalnya kumpulan udah keluarga besar kan, disuruh bicara, gak bisa lagi aku. Bahkan untuk mengucapkan selamat tahun baru juga sama bapaknya sama mamanya, udah sangat sungkan dia. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, sekarang ini generasi muda menjadi generasi yang luar biasa saat ini.
Kemarin saya pernah melihat YouTube, ada seorang pemuda yang 23 tahun, dia sudah disebut Crazy Rich. Penghasilan dia 600 juta per bulan, luar biasa sekali. Bayangkan, masih muda dia 23 tahun. Dan memang di zaman kita sekarang ini anak muda hebat-hebat. Bukan hanya hebat di pemikiran, bukan hanya hebat di IT, tapi memang luar biasa sekarang anak muda. Dan Presiden Soekarno juga pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia ini. Ya memang pemuda itulah generasi. Dan yang hadir saat ini juga saya lihat, dan inilah hal yang sangat luar biasa di gereja kita ini, HKBP Sutoyo ini. Yang hadir 99% di sini adalah anak muda. Walaupun masih ada motivasi-motivasi yang lain di sini kan. Itu nggak salah. Tapi setiap sore, setiap hari Minggu pukul 18 didominasi oleh anak muda semua. Walaupun sebagian kecil masih ada melirik ke kiri ke kanan, melihat siapa yang paling pas di sini nanti gawe party house. Atau siapa di sini yang cocok menjadi party huta, seperti itu kira-kira kan. Tapi memang saya senang sekali kalau melihat anak-anak muda sekarang ini luar biasa sekali memberi perhatian, memberi hatinya untuk datang selalu beribadah setiap sore hari Minggu hari ini. Di sini anak muda, di sana anak muda, di tengah ini anak muda, di samping sana anak muda, di atas anak muda, semua dinominasi anak muda. Cuma Parhalado orang tua. Ada di sini Bapak Ibu orang tua? Ada ya, tapi sedikitlah. Karena memang Bapak Ibu, ukuran yang disebut sebagai hamba Tuhan itu adalah ketika dia mampu dan berhasil memahami bahwa hubungan dirinya dengan Tuhan adalah hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Ukuran seorang disebut sebagai hamba Tuhan adalah ketika dia mampu dan berhasil memahami bahwa hubungan dirinya dengan Tuhan itu. Dan saya melihat bahwa saudara-saudara semua mampu memahami bagaimana hubungan saudara-saudara dengan Tuhan itu. Makanya saudara hadir pada saat ini, beribadah saat ini, bersekutu kepada Tuhan. Saudara mampu memahami hubungan saudara dengan Tuhan itu. Maka saudara semua disebut juga dengan hamba-hamba Tuhan. Jangan menganggap Bapak Ibu Saudara bahwa saudara bukan dipanggil oleh Tuhan. Karena panggilan itu ada dua. Ada yang disebut dengan vocatio spesialis. Vocatio spesialis itu adalah panggilan terhadap orang-orang yang memiliki tohonan. Siapakah itu? Yaitu pendeta, parhalado, guru huria, dan pelayan-pelayan yang ada di gereja yang dikhususkan melayani di tengah gereja. Dan panggilan yang kedua adalah vocatio general, yaitu bahwa kita semua adalah dipanggil oleh Tuhan. Sehingga kalau Yeremia mengatakan aku masih muda, dan Tuhan tidak melihat ukuran usia, ukuran muda atau tua untuk menjadi hambanya itu, tetapi bagaimana kemauan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan menyikapi atas vocatio general, panggilan yang secara umum Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan itu di tengah dunia ini. Karena itu pun, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, baik itu seorang guru, baik itu seorang dokter, baik itu seorang pejabat,
baik itu seorang suami, baik itu seorang istri, itu adalah panggilan Tuhan buat kita. Karena memang kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi mitra Tuhan. Tahu mitra? Teman sepekerja Tuhan itu. Tuhan memanggil kita menjadi mitranya untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan itu. Maka dalam topik hari ini mengatakan dipanggil untuk mengasihi. Ya memang mitra Tuhan. Bagaimana kita menyikapi kita sebagai mitra Tuhan itu dari berbagai profesi-profesi yang kita miliki. Jika Anda seorang guru, lakukanlah pekerjaanmu sebagai guru yang menyatakan kasih Tuhan itu. Jika Anda seorang dokter, lakukanlah tugas kewajibanmu sebagai dokter itu untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Jika Anda seorang per-3-3 atau pebisnis, nyatakanlah melalui pekerjaanmu itu kasih Tuhan itu. Setiap profesi yang kita emban saat ini itu adalah panggilan atas diri kita. Bukan hanya seperti Yeremia ini saja, bahwa Tuhan memanggil dia secara khusus, tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan secara khusus melalui berbagai ragam profesi yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Mari kita menyatakan kasih Tuhan itu melalui profesi itu. Dan yang berikut, Tuhan memberi jaminan kepada Yeremia. Dan Tuhan katakan kepada Yeremia, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan jaminan itu, Tuhan katakan kepada Yeremia, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jaminan itu bukan hanya sampai kepada Yeremia, tetapi kepada kita juga. Memang tidak enak Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen. Tidak enak menjadi orang yang sebagai mitra dari Tuhan itu sendiri. Ada yang harus kita pikul menjadi orang-orang Kristen. Barangkali kita difitnah, barangkali kita dicaci, barangkali kita dimaki, barangkali kita dibenci. Dan memang itu yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu. Kita memikul segala beban itu, tetapi Tuhan katakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut memberikan kekuatan kepada kita memikul segala apapun yang harus kita hadapi sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu. Kalau dulu katanya, kalau orang Batak itu dulu ya, entah benar ini atau tidak, kalau orang Batak itu sudah orang Batak, Kristen pula, HKBP pula, katanya orang Batak dulu kasar, keras. Dan image seperti itu bisa terjadi dalam diri kita. Tetapi puji Tuhan, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mungkin saja tidak disebut seperti itu lagi. Orang Batak baik,
suaranya keras, tapi hatinya lembut. Mengapa bisa orang berkata demikian? Ya karena firman Tuhan yang telah mengajarkan kita, yang telah menuntun hidup kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Selalu memahami hari demi hari kita semakin baik, semakin mengenal akan kasih Tuhan itu, dan kita merasakan bahwa orang yang dulunya memandang kita negatif, dan mungkin saat ini orang melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang perantau yang datang ke Jakarta ini bukan lagi pemikiran seperti dulu itu, tetapi menganggap kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan itu. Dan memang itulah tujuan Tuhan kita, menempatkan kita ke dunia ini supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Maka tidak ada lagi pandangan orang lain yang berpikiran negatif terhadap kita sebagai orang Batak, terlebih HKBP. Harus kita tunjukkan itu Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Sebab itulah sebagai orang Kristen kita tidak boleh takut, karena Tuhan menyertai kita sepanjang masa, sepanjang hidup kita ini. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Inilah sumber kekuatan kita sebagai orang-orang Kristen. Walaupun kita banyak memikul beban sebagai pengikut-pengikut Kristus itu, tetapi tunjukkanlah diri kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi semua orang. Mengasihi siapa? Mengasihi orang yang membencimu juga. Mengasihi siapa? Mengasihi yang memusuhimu juga. Dan itulah yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hadir di tengah-tengah dunia ini, Dia menyatakan kasih-Nya melalui Yesus itu. Apapun yang diterima oleh Yesus, cacian, hinaan, tetapi Tuhan mengatakan, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian Yesus katakan, dan memang seperti itu keteladanan yang harus kita contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan pada ayat yang ke-9, Tuhan katakan kepada Yeremia, Tuhan akan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan semuanya itu. Dan Yeremia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena Tuhan mengulurkan tangannya, menguasai hatinya, menguasai mulutnya, menguasai perkataannya, sehingga dia mampu menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan itu di tengah umat Israel. Demikian kita Bapak Ibu Saudara, kita tidak mampu menyatakan kasih Tuhan itu bila tidak Tuhan yang menolong dan membantu kita menyatakan itu. Tetapi atas pertolongan Tuhanlah kita mampu berdiri sampai saat ini. Kita mampu melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita ini. Karena Tuhan itu. Bukan karena Tuhan mengulurkan tangannya itu, kita tidak mampu.
tetapi karena Tuhan mengulurkan tangannya, kita mampu berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Maka jangan jemu-jemu Bapak Ibu Saudara untuk berbuat kebaikan dalam hidupmu. Jangan jemu-jemu berbuat kasih itu. Jangan jemu-jemu untuk mengasihi orang lain. Bila ada yang menyakiti hatimu, berdoalah bagi mereka. Jika ada orang yang memusuhimu, berdoalah bagi mereka, sebab Tuhanlah yang akan menguatkan setiap diri kita yang dipanggil oleh Tuhan di tengah dunia ini. Sebab itu kita hadir di sini, kita lahir bukan karena kebetulan, tetapi karena rencana Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas persekutuan kami dalam ibadah sore hari ini. Kami bersekutu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan atas segala berkat dan karunia yang kami terima di dalam kehidupan kami sepanjang sampai saat ini. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberikan berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dan Tuhan selalu memelihara kami sehingga kami dapat bersekutu di rumah-Mu ini, di gereja ini. Berterima kasih atas semua perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu atas panggilan Yeremia menjadi hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan. Demikian juga terhadap kami, bahwa Tuhan memanggil kami, Tuhan menetapkan kami. Kami ada di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi semua itu adalah rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami, agar kami menjadi berkat bagi orang lain, agar kami hidup mengasihi satu sama lain, mengasihi orang lain. Itulah tugas panggilan yang Tuhan sampaikan kepada kami, sebab kami adalah mitra Tuhan, kawan sepekerja Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan dan kasih Tuhan itu di tengah kehidupan kami. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu melakukan semua itu. Ada banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi sebagai orang Kristen, tetapi oleh firman-Mu yang telah memberikan ketenangan, kekuatan kepada kami, agar kami jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang oleh berbagai pergumulan masalah yang kami hadapi itu. Tetapi kami memohon kepada Tuhan agar kuatkan kami, agar kami mampu melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada sore hari ini. Kami berdoa Tuhan, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Sutoyo ini, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan, hikmat, agar setiap program yang telah ditetapkan oleh gereja-Mu dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun 2022 ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu, mulai dari anak kecil, sekolah minggu, praremaja-remaja, Naposo Bulung, Ama Ina, bahkan lansia. Dalam naungan kasih Tuhan, Engkau lindungi seluruh jemaat-Mu. Engkau tambahkan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang mengalami sakit. Engkau sembuhkan, Engkau berkati obat, Engkau berkati makanan, agar itu menjadi kesembuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, negara Indonesia ini, yang kami tahu
bahwa kami masih menghadapi pandemi COVID-19 dan saat ini kami masih di tengah wabah itu dengan varian-varian yang baru yang kami hadapi saat ini. Tetapi oleh kasih dan setia Tuhan, kami tidak takut, tetapi kami akan tetap untuk menjaga protokol kesehatan kami. Dan Roh-Mu-lah yang senantiasa menuntun hidup kami agar kami tetap patuh kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat Tuhan agar mereka sungguh-sungguh bekerja melayani seluruh rakyat negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, Tuhanlah memberikan sukacita dan kekuatan agar setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka dapat hadapi di dalam iman mereka dan pengharapan dari Tuhan. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 dan kita mengumpulkan persembahan untuk sosial huria dan pembangunan gereja kita. Kita bernyanyi.
Hendak kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam kami yang melayani dalam ibadah sore hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat bagi kita. Shalom. Horas. baginya
Ku